Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube bermanfaat yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa sulit mengendalikan emosi? Marah karena hal kecil, tersinggung karena ucapan orang lain, atau tersulut amarah hanya karena keadaan yang tidak sesuai keinginan kita? Di saat-saat seperti itulah, hadis ini menjadi cahaya pengingat. Suatu hari Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku perbuatan yang akan memasukkanku ke dalam surga." Maka Nabi SAW menjawab dengan singkat namun penuh makna, "Janganlah kamu marah." HR Ibnu Abi Dunya. Sahabat, perhatikanlah. Nabi SAW tidak menjawab dengan panjang lebar. Beliau hanya berkata, "Jangan marah." Mengapa? Karena marah adalah pintu bagi banyak keburukan. Dari marah lahirlah kata-kata yang menyakiti. Dari marah muncul perbuatan yang disesali. Dari marah pula seringkali hubungan baik hancur seketika. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." HR Bukhari dan Muslim. Betapa mulia orang yang mampu menahan amarahnya. Karena saat itulah sebenarnya kekuatan sejati diuji. Bukan kekuatan fisik, bukan kemampuan berdebat, tapi kekuatan hati untuk menahan diri. Sahabat YouTuber manfaat, coba kita ingat kembali. Berapa banyak masalah yang sebenarnya kecil, namun menjadi besar karena kita tidak bisa menahan marah. Berapa banyak keluarga yang retak, persahabatan yang hancur, bahkan nyawa yang hilang, hanya karena amarah yang tidak terkendali. Subhanallah, betapa benarnya sabda Rasulullah SAW. Jalan menuju surga bisa jadi sesederhana mengendalikan emosi. Tapi sahabat, menahan amarah itu tidak mudah. Lalu bagaimana caranya? Rasulullah SAW memberi beberapa petunjuk. Pertama, jika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika masih marah, maka berbaringlah. Jika masih marah, maka berwudulah. Karena marah berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api, sedangkan api dapat dipadamkan dengan air. Kedua, ingatlah Allah. Sebut namanya dalam hati. Karena zikir mampu melembutkan jiwa, menenangkan hati dan meredam emosi. Ketiga, diamlah. Karena diam saat marah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang akan melukai. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, marah itu ibarat anjing gila yang bersemayam di dalam hati. Jika tidak dikendalikan, ia akan menggigit pemiliknya sendiri. Sungguh dalam makna ini, ketika kita membiarkan marah menguasai diri, sebenarnya yang paling terluka adalah hati kita sendiri. Sahabat YouTube bermanfaat. Kalau video ini membuat hati Anda lebih tenang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Agar semakin banyak saudara kita yang belajar menahan amarah, dan insya Allah bersama-sama kita menuju surga. Ingatlah, menahan marah bukan berarti kita lemah. Justru itulah tanda kekuatan sejati. Menahan marah bukan berarti kita kalah. Justru itulah kemenangan terbesar dalam diri. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang mampu menahan marah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Sahabat, mari kita latih diri untuk lebih sabar, lebih tenang, lebih lembut dalam menghadapi segala sesuatu. Karena surga bukanlah untuk orang yang mudah tersulut, melainkan untuk orang yang mampu mengendalikan hatinya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, yang kuat menahan amarah, dan yang kelak dipersilakan masuk surga karena kelembutan hati kita. Terima kasih sahabat sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapat pencerahan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.